Bang, gimana kalau ngecek peron? AC habis enggaknya? Biasa tukang servis bilang air peronnya habis. Selalu gitu, AC saya nggak dingin lagi. Nah, oke teman-teman. Kali ini gue akan membuat video cara mengetahui freon itu habis atau enggak ya. Dengan cara yang simple, yang sangat simple. Ini eh, ibu-ibu juga bisa ya. Bisa mengetahui freon itu habis apa enggak. Yaitu dengan cara modal test pen aja ya, modal test pen doang. Oke, gue geser dulu kameranya. Set sini ya, sini. Nah, gini teman-teman caranya. Ini simpel banget ya. Caranya, langkah yang pertama nih, ini sebelum teman-teman panggil tukang servis AC ya. Misalkan teman-teman mau cuci AC. Nah, AC ini udah memasuki waktu cuci sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Oh, udah waktunya cuci ini ya. Nah, gimana caranya biar teman-teman nggak dibohongin freon ya, isi freon. Biasanya teknisi kalau servis itu selalu freon ya. Nah, ini biar nggak dibohongin gini teman-teman. Yang pertama, sebelum teknisi datang, teman-teman hidupin dulu AC-nya nih. Hidupin, tunggu sekitar kurang lebih 30 menit ya. 30 menit. Nah, setelah 30 menit pastikan outdoor ini nyala ya, mesin kompresor ini nyala. Setelah kompresor AC itu nyala, teman-teman tes pipa kecil ini, lihat basah apa enggak. Tapi sebelumnya gini teman-teman, sebelumnya pastiin dulu nggak ada arus bocor ya, nggak ada listrik bocor di sini di pipa ini. Pakai tes pen ya, jangan langsung dipegang. Takutnya teman-teman langsung megang, tahu-tahu di sini ada apa nama arus yang bocor, langsung ke setrum ya. Jadi pakai tes pen, pastikan nggak ada arus bocor. Kalau nggak ada arus bocor, pegang pipa yang kecil. Nah, di AC ini kan ada pipa kecil, ada pipa gede. Pipa gede atas, pipa kecil bawah nih. Nah, pegang pipa kecilnya ini, dingin nggak? Kalau dia dingin, basah, nih ya, basah, dingin, itu normal teman-teman. Dua-duanya basah itu lebih bagus, ya. Pipa dua-duanya basah ya, basah semua nih, sampai netes-netes air itu bagus. Tapi kalau dia ada es ya, nah itu baru nggak normal teman-teman. Kalau dia ada esnya, kalau ada es. Tapi ada es pun belum tentu freon ya, bisa jadi fan indoor lemah. Kipas yang di AC dalam kamar itu lemah, bisa menyebabkan ada es. AC yang terlalu kotor juga bisa ada es. Nah, kalau misalkan pipa kecilnya basah, dingin, basah, itu normal. Lalu pegang, rasain udara yang ada di depan outdoor ini ya, rasain kayak pakai tangan gini. Anget gak? Kalau dia anget, udara yang keluar dari embusan outdoor itu ini ya, depan outdoor. Anget nggak? Kalau dia anget, pada saat AC itu hidup anget, udara yang keluar itu anget, berarti normal ya, cakep. Terus setelah berjalan 30 menit, terus lihat pembuangan di belakang itu, pembuangan yang di luar itu ya, di luar AC itu kan biasa ada pembuangan tuh, selang pembuangan. Lihat netes nggak airnya. Kalau netes berarti normal ya teman-teman, normal. Nah, kalau pakai tang ampere mungkin agak ribet ya. Ini cukup dilihat langsung aja ya, lihat pakai tes pen, lihat pipa ini. Patokannya pipa kecil ini ya teman-teman. Kalau pipa kecil ini basah,
itu normal. Atau di EPAP. EPAP itu tahu kan, EPAP nih. Ini. Nah, pegang di EPAP ini teman-teman. Walaupun AC dalam keadaan kotor, kalau freonnya masih normal, masih ada, ininya tetap dingin teman-teman. EPAP ini tetap dingin ya. Nih, pegang. Walaupun dia AC dalam keadaan kotor tetap dingin. Kalau dia dingin artinya freonnya ada dan normal ya. Makanya sebenarnya teknisi itu, kalau misalkan teknisi servis AC nih, pada saat mereka habis cuci AC, mereka kan biasanya nawarin tuh, mau sekalian dicek freon nggak pak, gitu. Sebenarnya teknisi itu udah tahu keadaan kondisi AC itu normal apa enggaknya ya. Kalau teknisi bilang mau sekalian dicek freonnya nggak pak, besar kemungkinan AC itu normal ya. Karena kalau nggak normal dia udah langsung ngomong. Kalau misalkan AC itu nggak dingin, dia langsung ngomong, pak AC ini kurang freon. Karena apa? Karena teknisi itu pada saat servis itu mereka nggak perlu cek pakai tang ampere, nggak perlu cek pakai manifold, ya, nggak perlu pakai cek manifold kayak gini, nggak perlu pakai tang ampere. Mereka sebenarnya udah tahu keadaan AC itu normal apa enggak. Kalau gua dulu ya, kalau gue dulu cuci AC itu, AC customer itu, makanya yang pertama begitu masuk kamar orang, ruangan itu, yang pertama gue cari itu adalah remote ya, remote. Lalu sebelum dicuci AC ini gue nyalain semua, gue nyalain. Nah pada saat tes nyalain itu, gue udah tahu sebenarnya AC itu normal apa enggaknya. Nah pada saat tes sebelum gue cuci itu tujuannya biar kalau AC ini udah rusak sebelumnya, jadi gue tahu ya, jadi gue nggak disalahin sama konsumen. Nah pada saat gue tes itu, gue udah tahu AC ini kurang freon apa enggak, freon kosong apa enggak. Nah biasanya kalau AC itu normal, gue akan tawarin mau sekalian isi freon apa enggak, mau sekalian cek freon apa enggak. Kalau misalkan konsumen bilang, oh iya pak sekalian dicek freonnya, oh iya pak langsung sekalian isi freonnya. Nah ini artinya gue membaca bahwa konsumen ini tidak paham tentang AC ya, nggak ngerti tentang AC. Nah disitulah gue lanjut untuk isi freon segala macam. Ibu kolang kaling. Waduh, kolang kaling. Kolang kaling diobral. Suwe kolang kaling lu masuk rekaman video gua lu. Oke gitu ya teman-teman, cara yang paling simpel. Ibu-ibu juga bisa ya tapi outdoornya ya di bawah ya, di yang outdoornya terjangkau ya. Kalau outdoornya di atas dak tinggi jauh ya nggak susah juga sih paling. Nah kalau outdoornya jauh tinggi di atas, paling teman-teman bisa ngelihat dari selang pembuangannya ya, selang pembuangannya. Kalau selang pembuangannya netes air itu artinya normal teman-teman, AC itu normal ya. Nah nggak dingin itu berarti karena kotor aja. Nah yang perlu dilakukan adalah cuci aja tuh kalau outdoornya tinggi ya. Jadi lihat pembuangannya. Kalau outdoornya di bawah kayak gini terjangkau, nggak apa-apa, pegang aja pipa kecilnya. Tapi ya sebelumnya pakai test pen dulu ya, ada arus bocor apa enggak, pegang. Atau dilihat juga bisa, dilihat tanpa disentuh juga bisa teman-teman. Itu kalau pipanya basah ya, berair gitu, itu berarti normal ya. Nah kecuali, tapi ini dalam keadaan kompresor hidup ya. Nah kecuali kompresor hidup, outdoor ini hidup, tapi pipanya kering ya, dua-duanya kering. Kalau yang
pokoknya dua-duanya kering, itu artinya nggak normal teman-teman, bisa jadi freon kosong. Nah kalau misalkan freonnya kosong, ini kompresor udah hidup ya, dipegang, ini masih kering, nggak basah, ditunggu setengah jam, air yang di pembuangan itu nggak netes, artinya nggak normal. Nah kalau gitu langkah penanganannya adalah, kalau emang freonnya kosong, suruh teknisinya cari dulu bocornya ya teman-teman. Sebelum isi freon ya, sebelum mereka isi freon, cari dulu bocornya, itu prosedurnya. Setelah ketemu titik bocornya, barulah diperbaiki ya, entah dilas atau kalau nggak memungkinkan ya ganti ya. Nah setelah beres las atau perbaiki bocornya, barulah dipakum ya teman-teman, vakum ulang ya, vakum ulang pakai mesin vakum. Nah, jangan salah, divakum ulang. Kenapa divakum ulang ya? Kan tadi instalasi dibuka, artinya udara masuk lagi. Nah, kita keluarin lagi udara itu, divakum ulang sampai kurang lebih 30 menit ya. Nah pada saat pemakuman itu kita bisa tahu bocor apa enggak, masih ada bocor apa enggak AC ini setelah perbaikan itu ya. Nah taunya dari vakum. Vakum itu kan jarumnya itu nyedot. Nah kalau nyedot kan mentok ke bawah sampai nol. Nah setelah di vakum, tunggu, matikan mesin vakum, tunggu sekitar 1 atau 2 jam, tunggu ya. Jarum ini bergerak naik ke atas lagi enggak? Kalau dia bergerak naik ke atas lagi, artinya instalasi ini masih ada kebocoran ya. Suruh cari lagi teman-teman, suruh cari lagi teknisinya sampai benar-benar nggak ada bocor lagi ya. Jangan, tapi ngetesnya ya jangan cuman ya 1 menit 2 menit ya, 1 menit 2 menit atau 5 menit, cuman 10 menit. Kalau segitu nggak ketahuan teman-teman, nggak ketahuan masih bocor apa enggak. Paling nggak ya 2 jam, 1 jam, 2 jam ya, biarin aja teknisi nungguin, resiko ya, risiko pekerjaan mereka, biar teman-teman konsumen nggak kerja 2 kali, nggak kena keluar uang 2 kali ya, tungguin aja. Nah setelah proses vakum selesai, titik kebocoran dipastikan nggak ada, barulah isi freon teman-teman, gitu prosedurnya. Kalau misalkan teknisi langsung isi freon gitu aja, jelas itu salah ya. Oke gitu ya teman-teman, cara ngetes, cara mengetahui freon masih ada apa enggak melalui pipa ya, dirasain aja dingin apa enggak, si pipa kecilnya, udara yang depan outdoor ini anget panas apa enggak ya. Kalau dia panas atau anget itu normal, kalau dia kayak kipas biasa berarti nggak normal. Lalu pembuangan di luarnya itu netes apa enggak, tapi pastikan setelah nyala paling enggak setengah jam ya, keluar apa enggak air yang pembuangannya. Kalau keluar airnya berarti normal. Nah kalau AC-nya nggak dingin, itu berarti hanya kotor aja. Yang perlu dilakukan adalah cuci. Jangan dibiarkan teknisi untuk cek-cek bagian ini, cek-cek bagian outdoor yang ini ya, sekitar sini, apalagi cek-cek freon. Awasin pada saat nyuci yang bagian outdoor. Indoor itu enggak ya, bisa juga dicurangin tapi nggak terlalu penting ya, penting itu area sini ya, area sini awasin. Oke gitu ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.